Shalom Bapak Ibu Saudara, ibadah raya 26 Juli 2020 akan segera dimulai. Mari setiap jemaat yang ingin mengikuti ibadah raya ini wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, jemaat yang akan beribadah wajib menggunakan masker di dalam gereja. Yang kedua, suhu tubuh di atas 37,4 derajat Celcius tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah offline ini. Yang ketiga, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang telah disediakan. Yang keempat, menjaga jarak saat berada di dalam gereja. Yang kelima, hindari berjabat tangan. Untuk lansia, anak-anak, dan jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Gembala Sidang, Penatua, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berulang tahun kepada Ibu Pan Kwelan 20 Juli, Ibu Kristi Yulia 20 Juli, Bapak Han Han 21 Juli, dan Ibu Sylvia Juliani 22 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Siaran Good News setiap hari Rabu pukul 6 sore di channel GBT Tasikmalaya. COVID-72 setiap hari Kamis, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, kami persilakan untuk bergabung di konsel-konsel terdekat. Ibadah Gereja Anak Holy Kids disiarkan secara online setiap hari Minggu pukul 9.30. Ibadah Youth Eagle setiap hari Sabtu pukul 4 sore di channel GBT Tasikmalaya. Demikian pengumuman untuk sepekan ke depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita kembali bisa beribadah bersama. Amin. Amin. Baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Kita percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita semua saat ini. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Biarlah kami boleh mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Kau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik pada pagi hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau persembahkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
setiamu besar buat kami Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih luas, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Inilah rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, ramah baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada habisnya buat setiap kami. Bahkan setiap hembusan nafas yang kami miliki Tuhan itu hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari Bapak Ibu kita sama-sama katakan lebih luas. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Amin. Kebaikan-Nya tak pernah habis. Sungguh luar biasa Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Tak terbatas kasih-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini yang kami bisa berikan Tuhan, pujian, penyembahan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan pada pagi hari ini. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama serukan amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya melihat wajah-wajah yang lebih bersuka cita, amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari bersorak-sorak, Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. amin. Kasih setia Tuhan selamanya buat kita, amin. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorak, Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
mau kembali siapkan hati kita. Kita mau mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur punya Allah yang sungguh mengasihi kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami tahu Kau Allah yang ajaib. Bagimu tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu kami sungguh percaya Tuhan akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami berserah di dalam kekuatan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, Amin. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib, Kau adalah Allah yang ajaib Tuhan. di dalam kehidupanku. Janji-Mu sungguh nyata dalam kehidupan. Serah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
percaya janji-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari, Engkau selalu menggenapi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan kalau kami boleh ada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memelihara kami dengan begitu sempurna. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan segar, kami boleh bangun untuk kami beribadah kepada Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami ini merupakan pernyataan iman dari hati kami yang terdalam, bahwa benar-benar kami meyakini bahwa janji-Mu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan setiap kami pagi hari ini Tuhan, melalui firman yang akan kami dengarkan. Biar firman-Mu itu boleh benar-benar berbicara pada setiap kami, menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan, yang selalu mengajar kami, yang selalu mengingatkan kami, untuk kami boleh terus berjalan dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar hanya Allah Roh Kudus Kau yang bekerja melawat setiap kami, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun dimanapun suara hamba-Mu diperdengarkan melalui live streaming ini Tuhan. Biar Tuhan menjamah dengan lawatan-Mu, biar kami boleh merasakan bahwa Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba dedikasikan waktu pemberitaan firman-Mu sepenuhnya ke dalam tangan otoritas kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari semua kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh tetap sehat di masa-masa yang sulit ini. Kita boleh tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Yang pertama dan terutama, saya akan melanjutkan khotbah saya 2 minggu yang lalu. Kalau yang lalu ayat di atasnya, hari ini saya ingin membahas tentang Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ilmu matematika ada operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dan ada aturannya di antara keempat operasi hitung ini, ada aturannya. Perkalian dan pembagian itu harus menjadi yang utama, diutamakan dulu. Dalam operasi hitung sejumlah soal, yang pembagian dan perkalian harus dihitung duluan. Saya berikan contoh seperti ini. 3 tambah 2 kali 2, sebentar kita akan ingat kembali tentang matematika ya. 3 plus 2 kali 2. Menurut saudara hasilnya berapa? 10. Salah. Tanya guru matematika. Ada guru matematika di sini. Berapa hasilnya? 3 plus 2 kali 2 hasilnya berapa? 7. Nah, tuh kan ada yang salah kan? Artinya apa? Saya tidak ingin membahas banyak tentang matematika karena saya bukan guru matematika. Tapi dari ini saya ingin memperoleh suatu pelajaran bahwa dalam hidup kita ada yang dinamakan prioritas. Ada yang harus didulukan. Perkalian pembagian harus didulukan supaya tidak salah hasil akhirnya. Tadi banyak Anda yang salah mengatakan jumlahnya 10. Padahal guru matematika mengatakan jumlah yang seharusnya adalah 7. Mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting dibanding hal-hal lain. Karena jika prioritas kita salah, seperti tadi kita ngitung yang penting dari depan aja dihitung duluan, akhirnya hasil akhirnya salah. Saudaraku, hidup kita juga perlu prioritas yang benar supaya akhir hidup kita juga tetap benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat lebih lanjut saudara. Di tengah-tengah prioritas-prioritas yang begitu banyak dalam kehidupan kita, tentu kita punya banyak prioritas. Ada yang prioritasnya kerjaan. Dari pagi sampai malam bekerja sampai meninggalkan dan merelakan keluarganya. Ada yang prioritasnya kesehatan, semua untuk kesehatannya. Wah, kalau udah mulai sakit dikit udah mulai kalang kabut bingung. Ada yang prioritasnya adalah bisnisnya.
tokonya, yang dipikirin setiap hari bisnisnya tokonya, dan lain-lainnya. Banyak prioritas dalam hidup kita. Mari kita tenang sejenak, mari kita berhenti dari rutinitas kita. Kita mulai berpikir, apa yang sebenarnya saya cari dalam hidup ini, sehingga saya mengorbankan begitu banyak waktu, mengorbankan begitu banyak pikiran, mengorbankan begitu banyak tenaga untuk meraih semuanya itu. Ini satu perenungan yang indah. Apa yang sebenarnya saya cari dalam hidup di dunia ini, sehingga saya harus mengorbankan begitu banyak waktu, tenaga, pikiran untuk meraih. Dan apa dan siapa yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Biar pagi ini menjadi perenungan kita. Apa atau siapa yang menjadi yang ranking pertama, urutan teratas yang terutama dalam hidup kita. Mari kita akan baca Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 ini. Ayat yang tidak asing lagi tentunya buat kita. Mari kita akan pelajari satu ayat ini. Yang pertama kita akan belajar bagian yang A terlebih dahulu. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 bagian yang A saja terlebih dahulu. Tentunya sudah hafal ya, gak perlu buka Alkitab. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama kita perlu prioritas kepada hal-hal yang rohani. Ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bis bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan seperti ini. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Lebih jelas sekali ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, carilah, kalau dalam bahasa aslinya dituliskan seperti ini saudara. Dalam bahasa Yunani dituliskan seseite, dari akar kata seteho. Ini memiliki arti mencari, menyelidiki. Jadi enggak cuma cari asal cari. Cari, menyelidiki, memeriksa, mempertimbangkan, berusaha untuk mendapatkan, atau keinginan yang kuat untuk memiliki sesuatu, berjuang untuk sesuatu tujuan. Artinya ada suatu perjuangan keras dalam mencari ini. Banyak kali orang mencari Tuhan asal nyari aja. Padahal bahasa aslinya carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah, itu memiliki suatu perjuangan yang kuat untuk mencari. Dahulu, bahasa aslinya proton. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris first, pertama. Pertama-tama atau yang terutama. Ini berbicara tentang sesuatu yang mendapat tempat paling tinggi dalam hidup kita. Sesuatu yang paling kita sayangi. Itu yang mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kita. Saudaraku, ini berbicara tentang prioritas. Tuhan sedang berbicara tentang prioritas. Tuhan sedang berbicara tentang prioritas. Dan apa yang terjadi dengan prioritas ketika kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, tentunya kita akan mengejar hal-hal yang rohani jauh lebih penting daripada hal yang duniawi. Jangan terbalik. Jangan terbalik ya. Menempatkan Tuhan dalam hidup ini, mengejar perkara-perkara rohani lebih dari hal-hal yang duniawi. Yang kekal harus kita dulukan daripada hal-hal yang fana. Harta surgawi harus kita dulukan daripada harta-harta duniawi. Jangan dibalik. Banyak orang Kristen terbalik prioritasnya. Oleh karena itu setiap hari khawatir, stres, takut. Karena apa? Prioritasnya terbalik. Saudaraku, mari kita akan lihat lebih lanjut. Apa yang menempati posisi teratas dalam prioritas hidup kita? Pekerjaan kita, hobi kita, keluarga kita, pelayanan kita mungkin, atau hal-hal yang lainnya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ceknya gampang. Check up-nya gampang. Check up-nya ini. Kalau sesuatu yang menarik perhatianmu lebih, tolong klik. Apa dan siapa yang paling menyita waktu Anda, menyita tenaga Anda, pikiran Anda hari-hari ini? Ada orang yang karena hobinya dari pagi, siang, sore, malam ya diurus hobinya. Rumah tangganya dibiarin, terserah hidup-hidup sendiri. Yang penting udah ada istri dan anak-anak cukup. Apa yang membuat hatimu begitu tertarik, yang menyita waktumu, tenagamu, pikiranmu hari-hari ini? Itulah yang menempati prioritas utama dalam hidupmu. Silakan cek masing-masing. Apa yang menjadi prioritas utama Anda dalam hidup ini? Saudaraku, tidak salah ketika Anda bekerja untuk mencari uang, karena Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk malas. Tidak salah ketika engkau bekerja, ketika engkau mencari nafkah, ketika engkau mencari harta, enggak salah. Yang salah adalah ketika kita mengejar hal-hal yang lain dan kita mencoba hidup dengan kekuatan kita sendiri, dan dengan pintarnya kita menggeser posisi Allah yang harusnya Allah itu yang teratas menjadi posisi yang kesekian, bahkan mungkin yang terakhir dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan hartaku atau harta Tuhanku? Ini satu pertanyaan yang sangat simpel sebenarnya, cuma dibalik katanya, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Tuhan hartaku, kalau kau menganggap Tuhan itu hartamu, kau akan cari Tuhan begitu cari luar biasa seperti mencari harta. Kau akan menjadikan Tuhan prioritas yang utama dalam hidupmu. Tapi ketika engkau prinsip hidupmu harta itu Tuhanku, engkau akan mencari harta, mencari harta, mencari harta dan diperbudak oleh kekayaanmu. Ingat, surga tujuan akhir kita. Di bumi kita cuman perjalanan, cuman mampir. Akhirnya ending kita nanti di surga. Prioritaskan hal-hal yang untuk kekekalan kita. Saudaraku, jangan hanya memikirkan apa yang ada di dunia ini, tapi mari kita berpikir tentang kerajaan surga. Ini kata-kata ini sungguh menyinggung. Ya, semoga yang tersinggung cepat bertobat. Lagi asik-asiknya ngejar dunia, tahu-taunya meninggal dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagi asik ngejar dunia, cari harta dunia, cari kemewahan dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Siapa tahu? Berapa hari yang lalu Jumat, saya dapat kabar teman anak saya 24 tahun meninggal. Padahal 4 hari lagi mau ulang tahun. Meninggal. Sebelumnya 2 hari sebelumnya anaknya teman saya. Nah tadi teman anak saya, sekarang anaknya teman saya. Baru 11 tahun meninggal. Intinya apa? Meninggal itu tidak perlu syarat tua dulu. Saya kan masih muda, masih gagah, masih ganteng, masih cantik, masih lama meninggal. Siapa bilang karena tua tidak harus jadi syarat untuk meninggal. Lagi asik ngejar dunia, tahu-taunya meninggal dunia. Nah loh, oleh karena itu mari fokuskan kepada hal-hal yang jangan hal-hal yang duniawi, tapi hal-hal yang kekal. Mari kita akan mengumpulkan harta di surga. Jadikan Tuhan yang pertama dan yang terutama dalam hidupmu, maka kamu tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Banyak kali kita pengennya ranking 1, kita pengennya diutamakan, kita pengennya diprioritaskan. Kalau di bank-bank ada yang disebut dengan nasabah prioritas. Artinya nggak perlu ngantri, nggak perlu apa, cepet banget dilayaninya. Prioritas. Oleh karena itu jadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Catat baik-baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya selanjutnya, apakah ada kerinduan dalam hati Anda untuk mencari Tuhan? Kerinduan dalam hatimu untuk pengen ketemu Tuhan, kangen dengan Tuhan, rindu cari Tuhan. Ketika engkau bangun pagi-pagi,
Biasanya apa yang kau cari duluan? Ada orang yang bangun tidur mulai mikirin masalah, sehingga yang datang khawatir, takut, dan lain-lainnya. Masalah duluan yang dipikirin. Ada orang yang bangun tidur langsung loncat, yang dicari apa? Kopi, mana kopi? Kopi. Mah, mana kopi? Kopi duluan yang dicari. Ada orang yang bangun tidur yang dicari binatang peliharaannya dulu. Entah itu burung, kura-kura, anjing, kucing. Yang cari binatang peliharaannya dulu, main-main dulu. Ada orang yang begitu loncat bangun tidur yang dicari HP-nya. Update status dulu. Good morning dunia, selamat pagi dunia. Apa yang kau cari ketika kau begitu melek matamu? Nah, ini perlu kita setting. Pikiran kita perlu disetting supaya begitu kita melek, kita mulai ingat Tuhan. Kita mulai berdoa, Tuhan terima kasih. Pagi ini saya boleh bangun pagi ini dengan kuat, itu karena anugerah-Mu. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan hari ini? Biar kehendak-Mu dan kerajaan-Mu yang terjadi dalam hidup saya. Ketika engkau mengawali harimu bersama dengan Tuhan, ketakutan, kekhawatiran itu bisa engkau redakan. Karena engkau tahu ada Tuhan di sana. Saudara, mari kita belajar untuk men-set pikiran kita, men-set hati kita. Supaya kita selalu ingat Tuhan, selalu rindu untuk mencari Tuhan. Untuk selalu berpikir tentang kekekalan, berpikir tentang hal-hal rohani. Saudaraku, mari kita mau belajar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak alasan dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan, saya tidak punya waktu. Saya nggak sempat. Saya terlalu sibuk, masih banyak pekerjaan, nanti kalau saya sudah nyantai baru saya cari Tuhan. Saya ada acara yang lain yang lebih penting. Semua ini menurut saya mengandung makna, ini bukan prioritas utamamu. Karena apa? Karena manusia biasanya kalau menganggap sesuatu yang penting, kalau kita anggap penting, kita anggap kita suka, kita senang, pasti bela-belain apapun tantangannya, apapun kesulitannya. Waduh, pokoknya harus. Itu kalau kita menjadikan Tuhan prioritas utama, gak ada alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar menaruh Tuhan pada posisi yang teratas dalam hidup kita. Karena kekhawatiran dan kecemasan tidak akan memiliki peluang dalam pikiran kita jika pikiran kita terpusat kepada Kristus. Ingat sekali lagi, kekhawatiran dan kecemasan tidak memiliki peluang jika pikiran kita isi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Saya punya aqua, air aqua ini air putih biasa. Tapi air ini bisa berubah jadi air kopi ketika saya tambahkan serbuk kopi. Air ini juga bisa berubah jadi teh ketika saya tambahkan teh. Air ini bisa menjadi sirup, bisa menjadi susu ketika saya tambahkan susu atau sirup. Tapi air ini juga bisa menjadi racun ketika saya masukkan racun dalamnya. Artinya apa? Apa yang kita masukkan itu mempengaruhi akan mempengaruhi out kita. Apa yang kita masukkan setiap hari dalam pikiran kita, itu yang akan mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan kita hari-hari di depan. Ketika engkau banyak memasukin firman Tuhan, ketika engkau banyak dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidupmu akan selalu positif dan optimis. Tapi sebaliknya air ini juga bisa berisi racun ketika saya isikan racun. Ketika engkau mengisikan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, berita-berita yang meresahkan, dan itu akan mempengaruhi hidup kita sehingga sepanjang hari hidup kita akan menjadi pesimis, menjadi takut, menjadi gentar, menjadi khawatir.
Oleh karena itu hati-hati dengan apa yang kau masukkan dalam pikiranmu. Lebih baik penuhi dengan hal-hal rohani. Penuhi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Izinkan Tuhan menjadi penguasa tunggal hidupmu. Izinkan Tuhan menguasai kehidupanmu. Sehingga tidak ada peluang untuk khawatir dan cemas menguasai pikiran dan hatimu. Sehingga melumpuhkan hidupmu. Pagi hari ini izinkan Tuhan untuk menguasai hidupmu. Poin yang kedua, pasal yang ke-6, Matius pasal 6 ayat ke-33 bagian yang B. Bonus tambahan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Indonesia sehari-hari ditulis dengan maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Maka semua yang lain, yang plus-plus akan diberikan Allah juga kepadamu. Saya kira semua orang suka hadiah, suka bonus. PNS pada senang ketika terima gaji 13 cair, THR cair. Pegawai-pegawai swasta juga senang kalau terima insentif. Anak-anak senang ketika mereka harus terima kado untuk ulang tahun mereka. Dan tentunya setiap kita senang ketika mendapat bonus tambahan, hadiah. Ya kan? Oleh karena itu banyak bisnis, penjualan untuk menarik omset, mereka mengadakan hadiah. Buy one get one, buy two get one, buy three get one. Ada hadiahnya. Bahkan ada yang beli lemari gratis rak sepatu. Beli mesin cuci gratis setrikaan. Tapi jangan salah, ketika baca pengumuman biasanya kita udah seneng. Tapi ingat, di bawahnya itu biasa ada tulisan kecil, di pojok kecil paling bawah. Ada tulisan apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Artinya apa? Ada syarat yang harus kita lakukan dulu sebelum kita dapat hadiahnya. Ayat ini juga ditulis seperti itu, maka artinya apa? Ini kata sambung untuk menjelaskan arti yang sebelumnya. Tadi apa yang pertama, poin pertama kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka artinya syaratnya di bagian yang A tadi, di poin yang pertama itu harus kita lakukan dulu sebelum kita menuntut yang B-nya. Gak bisa kita minta aku mau setrikaannya aja tapi gak mau beli mesin cucinya. Gak bisa, gak masuk dalam syarat dan ketentuannya. Saudara, lakukan dulu bagian kita, bagian yang A, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, bagian yang B. Banyak orang Kristen nagih janji Tuhan. Tuhan mana? Katanya Tuhan akan memberikan tambahannya, bonusnya. Mana? Ibadah aja asal-asalan. Doa aja kalau ingat. Tapi menuntut yang B ini gak masuk dalam syarat dan ketentuan Tuhan. Seringkali kita lebih menuntut janji-janji Tuhan. Kita cari Tuhan pas kita butuh berkat Tuhan. Kita nggak cari pribadi Tuhan. Kita hanya cari berkat-berkat Tuhan. Kita cari kesembuhan, kita cari mujizat, kita cari pemenuhan kebutuhan pokok kita. Kita cari plus-plusnya dari Tuhan, tapi kita lupa untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Padahal sadarkah Anda, ketika engkau cari berkatnya, engkau cuma dapat ya itu, engkau butuh kesembuhan, ya engkau cuma dapat kesembuhan. Engkau butuh duit, ya Tuhan cuma kasih duit. Udah. Tapi ketika engkau cari pribadi Tuhan, engkau dapat semuanya. Amin. Ketika engkau cari pribadi Tuhan itu punya segala-galanya. Apa yang kau perlukan semua ada di dalam Tuhan. Engkau butuh kesehatan, engkau butuh berkat-berkat jasmani, engkau butuh kekuatan, engkau butuh penghiburan, semua Tuhan punya. Engkau butuh mujizat, Tuhan ada. Ketika engkau cari pribadi Tuhan, berarti engkau dapat plus-plusnya semuanya. Makanya saya katakan cari pribadi Tuhan, jangan cuman berkat Tuhan.
Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Mari kita mau baca bersama. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan, tapi ingat, selalu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa? Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka, nah itu makanya itu, gratisannya itu, tambahannya itu, bonusnya itu gak usah ditagih, pasti otomatis jadi milik Anda. Maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, artinya kebutuhan pokokmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, syarat dan ketentuannya harus kau lakukan dulu. Hari-hari ini enak saudaraku, ibadah online. Enak dimanapun kau bisa beribadah. Kau sedang di Pangandaran bisa beribadah, sedang di Bandung bisa beribadah, di Garut kau bisa beribadah online. Coba bayangin orang-orang yang di kampung-kampung sono, yang di desa-desa sana, mau cari sinyal HP aja harus naik ke gunung, kalau enggak harus naik manjat pohon. Belum gereja kecil enggak punya sarana untuk live streaming online, enggak ada. Mereka hanya mengandalkan ya nebeng lah ke gereja-gereja besar yang punya siaran-siaran online. Tapi itu pun butuh biaya, butuh kuota. Ada pendeta-pendeta yang sampai mengatakan, Pak saya nggak bisa beli kuota. Karena nggak ada ibadah, gerejanya tutup, bener tutup. Jadi nggak ada ibadah, nggak ada pemasukan, akhirnya beli kuota aja susah. Jadi nggak ibadah. Saudara masih lebih bagus. Bisa ibadah online, bisa offline, bisa di mana-mana, bisa ibadah. Tapi yang luar biasanya jemaat Tuhan, kesempatan untuk tidak ibadah. Ibadah online ngantuk saya. Lah, kalau nonton drama Korea bisa sampai nangis-nangis nggak ngantuk. Bingung saya. Ibadah online ngantuk, ya pastilah. Kenapa? Sambil tidur-tiduran dianggap drama Korea. Di pendeta lagi khotbah dianggap lagi drama Korea. Jadi sambil tidur-tiduran aja. Kalau enggak sambil angkat kaki, naik dua-dua di atas, di foto, upload lagi ibadah. Wih, ada lagi yang sambil makan, ibadah online nih, dengerin firman Tuhan, bla 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 sambil makan, jasmani rohani. Saudara, gimana mau nggak ngantuk? Anda nonton drama Korea aja sampai melotot, istrinya orang, suaminya orang juga ditangisin, ya kan? Karena Anda ikut menghayati, nggak emosi Anda itu ikut. Coba ibadah seperti itu. Coba Anda ibadah meskipun online, ikut nyanyi, ikut menyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan. Engkau akan dilawat Tuhan, engkau akan merasakan dan engkau akan menangis begitu baiknya Tuhan dalam hidupku. Saudaraku, pergunakan waktu sebaik-baiknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Frase yang kedua, semuanya itu. Artinya apa? Tidak ada satupun yang Bapa tidak berikan untuk Anda. Tidak ada satupun yang Bapa tidak berikan untuk saya. Tidak ada sesuatu pun yang Bapa sembunyiin untuk tidak diberikan kepada Anda. Karena apa? Pemberian yang terbaik, anaknya yang terkasih diberikan buat menebus kita, supaya kita bisa menikmati surga. Hai, apakah engkau ragu-ragu? Semuanya itu apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Bapamu terlebih tahu keperluanmu. Saudara, tidak ada satupun yang tidak diberikan Bapa. Ketika gambar ini kau lihat, kau dapat berkata apa? Ada dua pilihan. Engkau mencari dunia, kebutuhan segala sesuatu tentang jasmanimu terpenuhi,
Atau kau mencari Tuhan? Kalau engkau mencari Tuhan, kau dapat kunci. Banyak orang, enaklah dapat langsung dapat makanan, roti, minuman instan daripada cari Tuhan. Cari Tuhan cuma dapat kunci. Padahal kalau Anda pikir sebenarnya kunci itu bisa membuka penjara ini dan bisa membuat orang ini bebas dan bisa cari roti yang lebih banyak dengan dia bekerja keras. Betul? Tapi banyak kali orang lebih mengejar dunia, hal-hal yang kelihatan. Pemenuhan jasmani yang kelihatan. Tapi kita lupa bahwa surga dan Tuhan itu punya kunci yang bisa membuat kita seharusnya mendapat lebih dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Coba perhatikan gambar itu baik-baik. Bagian yang frase yang terakhir dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan kepadamu. Ini menunjuk kepada latar belakang ketika hal ini dituliskan, ayat ini dituliskan, ketika Tuhan Yesus mengucapkan hal ini dilatar belakangi dengan bisnis pada zaman Yunani kuno. Jadi para pedagang di pasar Yunani kuno, mereka ketika mereka menakar dagangannya, ketika ada yang pembeli, mereka akan tambahkan. Jadi biasa kalau kita, ya contoh aja meliter kayak gini. Kalau kita beli beras, beli apa mungkin literan. Biasa literan itu harus rata kan, 1 liter. Tapi biasanya kita nggak mau rugi, tambahin dong. Nah, beli bawang, beli cengkeh di pasar juga minta tambahan pasti. Jadinya nongol seperti itu. Saudara, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menyatakan suatu perbuatan atau tindakan Allah untuk memelihara umatnya dengan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bukan cuma hari ini, tapi terus menerus. Itu arti yang sebenarnya. Saudara, tidak mungkin orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan menjadi sia-sia. Tidak mungkin jerih payahmu di dalam Tuhan akan menjadi sia-sia. Banyak orang merasa Tuhan cukupi kebutuhanku dulu. Nanti kalau aku sudah cukup baru aku akan melayani Tuhan. Baru aku akan mencari Tuhan. Baru aku akan hidup untuk Tuhan. Ini kebalik. Karena syarat dan ketentuannya harus kita lakukan dulu. Baru kita akan mendapat bonus tambahannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu keperluanmu dan Tuhan mengajar kita untuk terus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, kita sering khawatir tentang hari esok kita. Kita sering takut dengan masa depan kita, gimana nanti. Sampai kita lupa berapa tahun kau hidup di dunia ini. 40 tahun berarti sudah berapa ribu hari yang sudah kau lewati dengan pertolongan Tuhan. 50 tahun, 60 tahun. Berapa ribu hari yang sudah kau lewati dengan Tuhan. Sehingga sampai hari ini kita boleh ada dengan sehat. Kita bisa melalui masalah-masalah kita yang lalu. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberikan mujizat-mujizatnya. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat yang terbaik untuk kita. Sampai hari ini kita dipelihara Tuhan dengan begitu sempurnanya. Kenapa kita masih takut dan khawatir? Seringkali kita mengkhawatirkan hal yang belum terjadi sampai kita lupa ribuan hari di belakang yang kita sudah lalui. Itu hanya karena pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna hingga hari ini kita tetap ada. Saudara, Tuhan memelihara engkau dengan sempurna. Bahkan hal-hal yang kadang tidak kita pikirkan Tuhan berikan. Kenapa kita takut khawatir? Karena kita salah prioritas, kita salah fokus. Kalau setiap hari kita memprioritaskan masalah kita, tiap hari kita memprioritaskan kekhawatiran kita, tiap hari juga kita akan dibelenggu dengan ketakutan kita, dibelenggu dengan kekhawatiran kita. Karena kunci yang penting untuk mengatasi khawatir itu mengalihkan fokus kita.
Kalau tadinya pada hal-hal yang jasmani yang membuat kita takut, nanti gimana makananku, pakaianku gimana, nanti gimana bisnisku, anak-anakku. Alihkan fokusmu kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidupmu. Saudara, kalau sudah tahu tentara yang sedang tugas militer di medan perang, coba bayangin ketika mereka harus pikir, aduh, ntar makan apa ya? Ntar pakai baju apa ya? Ntar tidur di mana ya? Cium, ketembak. Ya kan? Tentara yang sedang berperang di medan perang gak peduli, gak mikirin itu semua. Karena apa? Karena pemerintah tahu apa yang mereka perlukan. Pemerintah pasti menyediakan makanan mereka. Pemerintah menyediakan baju untuk seragam militer mereka. Pemerintah juga akan menyediakan tempat atau kemah untuk mereka tinggal. Semua dijamin oleh pemerintah, asal tentara itu fokus kepada tugasnya utama, yaitu melindungi negara. Saudaraku, Tuhan tahu dan Tuhan memiliki cara yang ajaib untuk menolong engkau. Tuhan tahu dan Dia memiliki cara yang terbaik untuk memelihara kita, anak-anaknya. Mungkin kita sering mengalami hal ini. Kalau saya sering, kadang saya punya keinginan, belum sempat didoakan, belum sempat diobroli. Kadang suami juga nggak tahu karena saya belum sempat ngomong. Cuman pernah batin, pernah terlintas, pengen sesuatu dari hal yang kecil aja, makanan, pengen ini. Nggak lama tuh, tiba-tiba udah diantar ke rumah. Nggak pernah ngomong sesuatu pun sama orang, Bu tolong dong saya pengen ini. Enggak, boro-boro ke suami aja kadang saya belum sempat ngomong. Pengen ini, hal yang kecil, yang sepele. Sudah pernah ngalami hal itu enggak? Kalau saya sering. Itu membuktikan Tuhan itu memelihara hidupmu dengan begitu sempurnanya. Hal-hal yang belum terucapkan, hal-hal yang hanya cuma terlintas dalam pikiranmu, itu Tuhan sediakan melalui orang lain. Itu bukti pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan seperti ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Saudaraku, suatu ketika seorang ibu kumuh, miskin, lusuh, Louise Redden, dia memberanikan diri untuk datang ke sebuah supermarket karena dia butuh bahan makanan untuk menghidupi 7 anaknya. Suaminya sakit dan tidak bisa bekerja. Ketika di toko itu, dia diusir oleh pemilik toko, pemilik supermarket itu. Dia memohon-mohon, meminta belas kasihan untuk diberi utangan, pinjaman untuk dia boleh berbelanja bahan kebutuhan pokoknya. Tapi pemilik toko ini ngusir dia. Kamu gak punya jaminan, kartu kredit kamu gak punya, kamu gak punya jaminan pinjam utang kepada saya. Pergi sana pulang. Tapi ibu ini terus memohon. Sampai suatu ketika ada seorang pelanggan yang lain yang juga sedang berdiri di dekat kasir situ mendengar pembicaraan mereka. Sehingga orang itu mulai mengatakan kepada pemilik toko ini, Pak, biarkan ibu itu berbelanja dan saya yang akan membayar semua keperluan ibu itu. Tapi karena gengsi, malu, pemilik toko ini mengatakan, oh tidak perlu Pak, saya akan memberikan gratis buat ibu ini. Akhirnya pemilik toko ini mengatakan kepada si ibu tua ini, Ibu, apakah kau membawa daftar belanjaan? Ibu ini, oh iya Pak saya bawa, sambil dia menunjukkan 1 lembar kertas yang butut, kertas yang usang. Saya bawa daftar belanjaan saya. Kemudian si pemilik toko ini mengatakan, silakan taruh kertas belanjaan, daftar belanjaan Anda di timbangan. Nanti engkau boleh mengambil barang-barang saya sesuai dengan timbangan itu.
Sudah bayangin cuman 1 lembar disuruh naruh, ya tentunya tidak terlalu banyak perubahan dong ya. Ibu ini ragu-ragu, ibu ini putus asa. Akhirnya dia cuman menundukkan kepala dan dia berdoa sebentar. Dan setelah itu dia mulai memberanikan diri untuk naruh catatan belanja itu di timbangan. Dan begitu kagetnya pemilik toko ketika ibu ini menaruh kertas itu, timbangan itu jarumnya langsung turun dengan drastis. Ibu ini begitu gembiranya dia mulai ambil keperluannya dan ditaruh di timbangan itu. Ternyata sampai timbangan itu penuh. Jarum ini tidak bergerak untuk seimbang. Jarum timbangan itu tidak bergerak naik untuk seimbang. Pemilik toko ini bingung dan gak bisa berbuat apa-apa. Si ibu ini mulai ambil lagi bahan makanan, sampai begitu limpahnya. Dibungkus dan kemudian ibu ini pamit berterima kasih kepada pemilik toko. Dan dia mulai berjalan pulang dengan sukacita dengan nenteng belanjaan gratisnya tadi, gak jadi utang. Gratis. Si pemilik toko ini masih bengong. Saking penasarannya dia ambil tuh surat daftar belanjaan, kertas belanjaan tadi. Dia pengen tahu apa sih ini, jimat apa bisa sampai seperti itu gitu kan. Akhirnya dia baca ternyata bukan daftar belanja, cuman sepotong doa pendek dari seorang ibu tua yang menuliskan, Tuhan, Engkau tahu semua keperluanku dan hamba serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Cuman gitu. Saking penasarannya lagi, si pemilik toko ini mulai bongkar itu timbangannya. Ini kenapa sih, timbangan apa sih yang salah? Tadi sebelum ibu itu belanja dipakai masih normal. Tapi setelah dia angkat, dia lihat, dia periksa, ternyata timbangan itu rusak. Saudara, merinding saya. Tuhan bisa buat timbangan itu rusak cuman untuk menjawab doa seorang ibu tua bernama Lois Redden yang membutuhkan makan untuk 7 anaknya. Quote saya terakhir, jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tidak terbatas dengan harapan Anda yang terbatas. Jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tidak terbatas oleh apapun juga dengan harapan Anda, dengan pemikiran Anda, dengan iman Anda yang terbatas. Engkau akan mengatakan seperti ibu tua ini, gak mungkin. Cuman selembar kertas dapat apa sih, tepung sekilo juga gak akan. Dan kertas selembar ini berapa gram, gak sampai sekilo. Tapi Tuhan bisa. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Prioritaskan Tuhan terlebih dahulu dalam hidupmu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti kau mencari harta. Maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan ketika melakukan syarat dan ketentuan yang ada. Ketika engkau sudah menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidupmu, Tuhan yang akan melakukan bagian yang B. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari berdiri bersama saya. Bangkitkan imanmu, yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupmu dengan sempurna. Ketika hari-hari ini engkau khawatir dan takut, berarti engkau sedang salah prioritas. Engkau sedang menaruh masalah itu pada prioritas teratas, sehingga engkau takut, gentar, khawatir. Balik prioritasmu. Jadikan Tuhan yang terutama. Jadikan Tuhan penguasa tunggal hidupmu. Jadikan Tuhan yang pertama. Jadikan Tuhan yang paling kau cintai. Jadikan Tuhan segalanya dalam hidupmu. Jadikan urusan-urusan dengan Tuhan, ibadah, kebenaran Tuhan, firman Tuhan, itu yang terutama dalam hidupmu. Maka ketakutan, kecemasan akan tersingkir dalam hidupmu. Karena kau tahu ada Bapa yang sanggup memelihara hidupmu dengan sempurna. Amin.
Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, kelihatan itu sangat mungkin. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Yes, kami percaya Tuhan. Apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Yes, amin. Bisa ku lakukan kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan Roh-Mu yang Tuhan. ketika ku berdoa. Waktu selanjutnya saya serahkan Itu nyata. saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari tundukkan kepalamu saudara. Saudara banyak saudara yang pagi hari ini engkau yang meragukan kuasa Tuhan belakang hari ini. Baik engkau yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di gereja, di rumah, engkau meragukan kuasa Allah dalam hidupmu. Karena kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan begitu kuat mencengkram hidupmu. Hari ini janji firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Percayalah, kalau Allah Bapa bisa memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya yang paling Dia kasih, masakan Tuhan tidak memberikan apa yang kau butuhkan hari-hari ini? Engkau yang percaya boleh angkat tanganmu. Yang di rumah boleh taruh tangan kananmu di dada. Dan kita angkat pujian ini sekali lagi dengan percaya kita. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu.
Kami percaya penyediaan-Mu yang tidak terbatas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang perkasa dan berdaulat. Terima kasih buat kekuatan dan firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bahwasanya firman-Mu ya dan amin dan tidak akan pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang Tuhan janjikan dari generasi ke generasi tetap Tuhan genapi. Dan kalau hari ini Tuhan berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan kami, akan menambahkan semuanya, maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari-hari ini umat-Mu Tuhan, kami yang mengangkat tangan kami dalam ruangan ini, bahkan di rumah kami yang meletakkan tangan kami di dada, di saat kami khawatir, bimbang dan takut, dalam nama Yesus, biar firman ini menjadi kekuatan kami. Kami akan mencari Allah, kami akan mencari Tuhan terlebih dahulu, kami akan mencari kebenarannya, kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kami tidak akan lagi meragukan janji Tuhan. Kami tidak akan lagi takut dan bimbang. Satu hal yang kami pegang, bahwa Allah berjanji dan Dia tidak pernah berbohong. Apa yang Dia katakan pasti Dia genapi. Itu sebabnya dalam nama Yesus Tuhan, kami pegang janji Tuhan ini, kami praktekkan dalam hidup kami. Kami akan mencari Allah, kami akan merenungkan firman, membaca Alkitab kami akan beribadah, mengutamakan Tuhan. Maka semuanya Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan tambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan umat Tuhan yang lemah, mereka yang terhuyung-huyung karena keadaan dan situasi, bahkan mereka yang sakit. Kami percaya mujizat Allah masih terus dinyatakan, mujizat Tuhan masih terus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Dan kami percaya dengan iman kami, bahwa pada hari-hari mendatang, hari esok, kami akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami akan melihat tanda-tanda heran yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran buat kami. Dan teguhkan firman-Mu, baik untuk hamba-Mu dan juga untuk kami semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Biar Tuhan terus kuatkan, biar Tuhan terus penuhi dengan kasih karunia, Tuhan limpahkan dengan kekuatan, dengan kesehatan, sehingga jemaat Tuhan tetap dalam keadaan yang sehat, diberi kemampuan untuk menghadapi situasi-situasi yang susah, situasi-situasi yang sulit, sampai mereka melihat kenyataan kebenaran firman Allah digenapi dalam hidup mereka. Berkati setiap persembahan yang dipersembahkan dalam rumah Tuhan, baik yang diberikan secara langsung dalam rumah ibadah ini, maupun juga yang ditransfer ke rekening gereja. Tuhan berkati semuanya. Persembahan persepuluhan, persembahan yang lain yang dipersembahkan untuk kemuliaan, kelebaran pekerjaan Tuhan dan juga nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Berikan kekuatan, hikmat, kesehatan, akal budi, pengertian kepada Bapak Presiden kami bersama dengan Wakil Presiden dan semua menteri dan semua pejabat-pejabat pemerintah yang ada di pusat pemerintah negara Republik Indonesia, baik yang duduk di lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif, dan juga kepada seluruh prajurit TNI dan Polri, Bapak Panglima dan juga Bapak Kapolri. Tuhan berkati provinsi yang ada di Indonesia, 34 provinsi. Biar damai sejahtera Tuhan Yesus juga dinyatakan atas semua kota-kota, daerah-daerah dan desa yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Turunkanlah berkat-Mu, nyatakanlah, teguhkanlah berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara semua, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, pertolongan Tuhan Yesus, pemeliharaan Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiap-Mu di dalam hidup
bersyukur Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.